Oke, kita kembali lagi di channel programmer drag and drop. Di video kali ini kita akan mencoba membuat website dari nol ya. Website blog ya. Website blog dengan menggunakan Elementor free. Jadi teman-teman nggak butuh Elementor Pro, free aja cukup untuk membuat satu website yang sifatnya blog. Nah, oke teman-teman, yang pertama kita harus persiapkan dan teman-teman juga harus sediakan domain dan hosting ya. Tentunya dengan WordPress yang sudah diinstal. Nah, setelah itu silakan teman-teman tambahkan dua plugin ini, tiga ya. Satu, teman-teman tambahkan Elementor. Yang kedua, Elementor header, footer, and block. Yang ketiga, teman-teman silakan tambahkan block designer for Elementor. Bentuknya seperti ini ya. Kita bisa bikin banyak di sini. Kita bisa bikin dia udah responsif, ada slide-nya juga, display number-nya. Wah, banyak sekali. Ada slide, ada navigasinya, banyak. Ini teman-teman sangat cukup sekali untuk membuat satu blog website dari awal ya. Nah, jika ini sudah, teman-teman silakan seperti biasa kita harus bikin page baru. Kita bikin page baru, namanya apa ya? Home. Misalnya home post. Karena ini websitenya website post ya. Website blog ya. Kemudian saya mau buat canvas saja. Kita publish. Setelah itu kita edit with Elementor. Nah, oke. Nah, pertama kita biasanya bikin apa? Logo ya. Logo, kemudian bikin menu gitu ya. Oke, kita bikin berapa? 3 ya. 3. Pertama kita isi, boleh gambar lah ya. Boleh gambar. Isinya tentang logo. Oke, sip. Setelah itu kita ini isi punyanya header and footer. Oke, ini navigasi menunya di sini. Sip. Nah, nanti menunya teman-teman bikin. Caranya bikin di mana? Parent menu. Oke. Ini kita buat layoutnya dia di tengah. Oke. Ya. Warnanya kita jadikan putih aja. Warna colornya kita jadiin putih. Kemudian untuk raw-nya kita buat backgroundnya itu dia gradasi. Oke ya, kita bikin gradasinya hitam sama putih. Nah, kayak gini ya, hitam putih. Sip. Sedikit kita tarik lagi ke atas. Kemudian transparannya kita tarik sedikit. Oke, ini kita naikkan lagi. Sip, kelihatan ya segini ya. Oke. Yang sebelah sini teman-teman bisa tambahkan apa aja. Misalnya button tentang daftar atau apa. Nah, ini ukurannya teman-teman bisa rubah jadi 1140 misalnya. Oke. Nah, langkah yang kedua, kita biasanya kalau website blog itu isinya apa ya? Isinya tentang slide. Teman-teman masuk aja di blog designer yang tadi, yang kita install tadi. Ini ada hero slide. Kita masuk di sini, klik. Oke. Kita masuk ke raw. Kemudian content width-nya kita buat full. Oke ya. Kolom gap-nya kita no gap. Sip. Jadi sudah. Oke. Nah, oke ya. Ini untuk menu atasnya. Oke. Sip ya, keren. Oke. Biar nggak terlalu banyak, kita masuk ke konten, kita klik kontennya. Kemudian ini kita jadikan 2 aja. Setelah itu teman-teman bisa setting di sini. Ini untuk memilih kategori. Oke. Postnya kita bisa tentukan dia ditampilkan berapa di atas. Setelah itu ini untuk hidden dan memunculkan dan menghilangkan judul.
Post metanya juga ini banyak ya. Kemudian button text-nya teman-teman bisa rubah. Slide setting-nya teman-teman juga bisa sesuaikan. Speed-nya, ya kan? Margin-nya, navigasinya, dan lain sebagainya teman-teman bisa bisa customize sendiri di sini. Responsifnya juga sama, teman-teman bisa sesuaikan. Mobilenya. Ini kalau mobile kan begini. Ya kan? Teman-teman bisa sesuaikan mobilenya. Ini untuk tablet. Nah, ini kan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita customize dulu, kita sempurnakan dulu. Masuk ke stylenya, kemudian kita ganti. Ini untuk tingginya. Oke ya, tingginya ya. Tingginya kita bisa tarik terus tuh. Standar sih 650 aja. Oke. Ini overlay. Jadi kalau ini warna asli, ini ada overlaynya. Backgroundnya teman-teman juga bisa ganti warna backgroundnya. Tuh, kalau mau warna background. Oke, nggak usah warna background. Kita hapus saja. Oke, backgroundnya sudah nggak ada ya. Oke. Setelah itu ini settingan-settingan tentang padding ya, box dan lain sebagainya. Yang perlu kita perbaiki apa kira-kira? Ini button kulinernya saya rasa terlalu besar. Maka teman-teman masuk, ini kan kategori. Masuk ke kategori. Nah, paddingnya teman-teman ganti. Misalnya kita custom tingginya 5, bawahnya juga 5. Oke. Oh, sorry. 4 aja. 4 kanan kirinya sesuaikan. 10. Ini juga 10. Oke. Tulisannya kita kecilkan sedikit. Oke. Berapa nih? 15. Nah, udah. Setelah itu, misalnya teman-teman ini judulnya terlalu besar, teman-teman bisa sesuaikan size-nya ya. Nah, saya sesuaikan. Ini terlalu kecil. Kita besarin lagi. Oke, tuh, ini terlalu besar ya. Kita buat 40 misalnya. Oke, cukup ya 40. 50 terlalu besar. Enggak, 50 ya. 50 udah oke. Nah, read more-nya juga ini terlalu besar. Teman-teman masuk ke slide button-nya. Kemudian sama kayak tadi. Kita edit aja. 16, sini 16. Ini kita bikin 5. Kita buat 5 juga. Oke, keren ya. Nah, kemudian warna ini cuman ini juga teman-teman bisa ganti secara otomatis. Setelah itu saya mau menambahkan, biasanya bawahnya itu adalah postingan itu ada di bawahnya. Nah, ini post layout teman-teman drag aja, drag and drop. Look, nah, oke ya. Wah, ini udah cakep banget nih. Udah cakep banget. Tinggal kita customize saja. Satu, pertama kategori yang kita masukkan apa? Oke. Kemudian ini kita kasih 9 misalnya. Jadi dia ada 9 ke bawahnya. Kemudian setelah itu apalagi yang perlu kita setting ya? Oke. Nah, ini bisa nih. Bisa ditambahin, ini kan cuman fitur image, terus judul, kemudian read more. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan di sini, misalnya nambah autornya, ya kan? Atau nambah tanggalnya, atau nambah komennya ada berapa. Nah, teman-teman bisa munculkan di situ. Oke. Setelah itu, ini kan berapa kolom nih? 2 kolom. Kok rasa-rasanya 2 kolom kurang? Teman-teman bisa gantikan jadi 3 kolom. Oke. Oke ya, 3 kolom udah. Setelah itu ini teman-teman bisa taruh di kanan gambarnya, atau di kiri. Oke, atau di atas bisa disesuaikan. Ini.
Oke, autornya kita matikan. Nah, ini teman-teman juga bisa ganti red more-nya dan lain sebagainya, bisa diganti. Nah, setelah itu kita customize lagi. Ini kulinernya kebesaran kan. Kita masuk ke kategori. Setelah itu paddingnya sama, kita custom aja paddingnya. Kanan 15, kiri 15. Atas bawahnya kita bikin berapa, 5 aja, cukup 5. Oke, udah cakep ya. Nah, warnanya teman-teman bisa ganti backgroundnya. Misalnya mau diganti warna apa, ya kan? Biasanya sih warna-warna yang seger-seger gitu. Oke, hijau kah apa gitu, terserah teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Nah, tipografinya teman-teman juga bisa ganti. Oke ya. Nah, setelah itu coba kita ganti judulnya. Judulnya ini tulis fontnya sih sudah oke, cuman ininya masih kebesaran. Kita ganti 18 kurang 20. Cukup ya. Oke, 20 cukup. Setelah itu pos metanya kita juga ganti karena tulisannya terlalu besar. 18 misalnya, kebesaran 16. Cukup ya. Kurang kecil. Oke, segini. Oke, udah ya. Dan nih, udah mulai kelihatan cakepnya nih. Setelah itu, ini sih udah oke. Nah, read more-nya ini di buttonnya ini kita juga bisa custom kayak tadi. Oke, paddingnya kanan kiri kita bikin 16. Ini 5. Oke, udah ya. Atau teman-teman kalau nggak mau ini pakai begini, ini teman-teman bisa masuk ke background, kemudian transparannya ini teman-teman bisa geret sampai hilang. Oke ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa ganti warnanya jadi hitam seperti ini contohnya, ya kan. Nah, oke, jadi itu sudah. Nah, tapi kalau teman-teman pengen munculkan warnanya, tarik saja seperti tadi, seperti ini, misalnya hitam ya. Kemudian warna kita ganti putih. Oke. Sorry, mana tadi? Fontnya kita kecilkan sedikit. Salah. Oh, ini. Fontnya kita kecilkan sedikit jadi 15. Oke, 13. Nah, sudah jadi, udah cakep kan? Nah, cakep banget nih. Ini tinggal teman-teman tambahin aja topnya. Shape 30 cukup. Nah, jadi sudah. Oke ya. Nah, setelah itu teman-teman bawahnya bisa tambahin footernya. Footernya teman-teman bisa tambahin di sini. Nah, jadi oke. Nah, ini kan masih begini bentuknya. Kita naikkan ke atas. Caranya gimana? Kita masuk ke menu atas. Setelah itu kita masuk ke margin. Ini kita lihat lebarnya berapa tadi? Lebar ininya mungkin 90, berarti kita tulis 90. Kita buat min aja sini. Min. Oke. Min 90. Ini ketutupan ya. Kita kasih Z indexnya 1000. Oh, nggak mau dia. Sorry. Salah. Paddingnya apa ya? Bukan, harusnya sih bukan padding. Harusnya ini sih. Margin top. Oh, ini nih. Sorry. Margin buttonnya yang harus ditarik. 65. Cukup 65. Oke, kita atur transparansinya nih. Ini kurang transparan. Backgroundnya kurang transparan. Kita buat lebih transparan lagi. Sip. Mantap. Kurang transparan, tarik lagi. Oke. Dah. Nah, jadi sudah. Cakep ya.
Oke, tinggal nambahin footer, teman-teman bisa tambahin footer sendiri. Setelah itu teman-teman update. Oke, setelah teman-teman update, jangan lupa teman-teman balik ke dashboard. Setelah balik ke dashboardnya, teman-teman masuk ke menu setting, kemudian masuk ke reading. Kita jadikan dia menjadi homepage-nya ya. Oke, home 2 ini kita jadikan home push. Set. Siap. Oke, sudah selesai. Kita coba cek website kita. Tereng, jadi websitenya sudah jadi. Kita logout biar teman-teman bisa lihat. Oke, harusnya sih sudah berubah dia. Tereng, cakep ya. Cakep nih. Teman-teman bisa sesuaikan tuh. Ganteng sekali. Ini untuk bikin blog dari atas sampai bawah. Keren ya. Nah, ini sih keren banget lah. Kalau teman-teman bisa bikin begini, ini udah pasti keren banget. Oke. Oke ya. Jadi ini sedikit tutorial tentang bagaimana cara membuat website yang berbasis blog, cepat, profesional, bagus, pakai Elementor, tidak perlu pakai Elementor Pro. Ya, makasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.